silakan bercerita. Nah kebetulan Om Adit, kebetulan kita baru jadi nge-record. formasi komplit nih sekarang. mari Om Adit. Kita ngobrol tentang acara pameran foto Pas kebenaran ya hari pers tanggal 9 Februari. Walaupun kontennya sekarang ya Awisan atau tentang sebenarnya? keluarga, tetapi momentumnya itu bisa dikaitkan karena sekarang siapapun bisa jadi media. Betul. Kalau kita turut merayakan hari Acara pers nasional, ya sebagai warga punya hak turut merayakan peristiwa intelektual gitu. Orang bermedia kan melek gitu. Dan di sini di Cinere ini semacam kelahiran kembali gerakan yang sebetulnya ini sudah kita jalani. Gerakan kultural. Silakan Kang Uyung. Ya. Ya kita ngobrol saja, ngobrol mengalir, rapat lah. Rapat kita menggelar acara dari mana mulai. Ya. Tampaknya Rina nih yang harus sebagai ini ya, Host. mulai sebagai host. Aduh, saya bingung. Oke Rin, jadi silakan. Ini gimana nih sebetulnya rencananya mau ngapain nih kita? Oh, kita mau bikin kelanjutan dari Tasik Heritage yang kalau kemarin pameran lukisan bangunan-bangunan tua. Kalau sekarang lebih ke pameran foto Keluarga. foto keluarga. Jadi menceritakan sejarah secara besar, tapi lewat artefak-artefak kecil, ini foto keluarga. Kalau istilah Kang Uyung puzzle, Ya, rangkai puzzle. menyusun mozaik peristiwa. Nah, peristiwa dan sebetulnya kan para pelaku sejarah yang sesungguhnya adalah orang-orang Biasa. keluarga, Iya. orang-orang biasa. Orang biasa. Yang menjadi tokoh itu juga kalau tanpa warga itu eksistensinya juga nggak berarti apa-apa. Seperti halnya Kang Uyung, eksistensi Kang Uyung itu karena fans. Kan gitu. Oh iya. Iya, kan tanpa Netizen. Who am I? Oh iya. Oke, lanjut Rin. Ya. Dari keluarga ya. Ya. Jadi sekarang kita sedang mau menyortir foto-foto yang ada, terus sekaligus memberikan konteks ya, Ya. lewat menggali ini sebenarnya foto apa gitu dan peristiwanya apa supaya puzzle-nya tuh tergambar. Ya, utuh. tersambung ya. Menjadi rangkaian. Kalau Om Uyu sendiri mau mulai dengan foto yang mana? Oke. Nah, itu dia. Ini karena yang Ya, Ini yang mau dipamerkan ya. ya yang Tuh. Jadi kemarin setelah menjelang berakhir dari pameran lukisan Tasik Heritage dari Bu Indri, saya berpikir ini semangatnya kan sudah ada nih kan, udah bagus. Sayang juga kalau misalnya tidak berkesinambungan. Jadi kalau kita nunggu ide biasanya suka lama. Ya udah saya inisiasi langsung, Rin udahlah. Tadi awalnya saya bilang ini buat nunggu jeda buat event selanjutnya gitu kan. Saya ada beberapa dokumentasi keluarga, kebetulan punya nenek saya yang memang minim caption merenya, dan orang tua zaman dulu hanya menyimpan dan tidak menceritakan bahwa kegiatan itu apa. Nah, setelah saya nemu beberapa foto ini, kok ada beberapa foto lain yang saya temukan dari teman saya di luar kota, kok ada nyambung. Malah ada beberapa foto juga yang nyambung dengan kegiatan yang sama dan sudah berada foto itu di luar negeri gitu kan. Yeah. Sayang sekali kalau misalnya foto-foto kita yang berharga ini yang kita tidak anggap berharga sudah jatuh ke tangan orang lain. Contoh, plang nama cincong yang asli itu sudah berpindah sekarang di Surabaya. Jauh ya. Jauh, itu pun melewati Bandung dulu katanya. Kok bisa begitu ya? Kan sekarang saya mau minta balik lagi juga sudah susah, dalam artian nominalnya terlebat gitu kan. Ada value di Ada sana. value di situ. Nah, jadi sekaligus saya ini memberikan
kepada teman-teman, ayolah kita selamatin dulu artefak-artefak yang ada di keluarga kita dulu gitu kan. Seperti hanya foto-foto ini mungkin kalau saya tidak suka atau menganggap ini tidak menarik ya mungkin sudah jatuh ke tangan orang lain, dan begitu nanti mungkin anak cucu saya perlu, wah sudah tidak ada, susah juga nariknya. Bagi beberapa kan sudah ada di Leiden, apa ada di mana, dan rata-rata kemarin saya dengar seperti itu. Jadi orang karena nggak tahu di kilo. Nah makanya pas saya lihat ini Ada berapa foto nih sekarang yang mau dipamerkan? kemungkinan ada 17, berapa? 15, oke. 15 ya. 15 Nah kira-kira foto yang mana terpilih. dulu? Ya mungkin kalau lihat dari benang merahnya, saya mau ngambil yang kegiatan, salah satu kegiatan yang ada di Tasikmalaya sekitar tahun 68, kurang lebih di 68, yaitu pas kedatangan Bapak Jenderal Nasution bersama Pangdam waktu itu Bapak HR Darsono ketika ke Tasikmalaya, dan kemungkinan ini dalam rangka perayaan hari ulang tahun Kodam 3 Siliwangi. Nah itu. Nah, ketika kita berbicara Kodam 3 Siliwangi, kenapa Tasik? Itu pasti kan pertanyaan seperti itu. Artinya penting Tasik. Penting ya. Jadi kalau tidak salah saya dengar itu penggabungan 3 kompi yang ada di wilayah Jawa Barat dan dipusatkan di Tasikmalaya. Strategis ya. Strategis kan itu. Nah seperti ini juga ada kemungkinan ini Ibu Jin Soeharto. Itu foto yang mau dipamerkan nih? Ya ini yang udah disortir. Kedua ya, yang ya. udah disortir. Dan ini ada foto nenek saya lagi di garasi bis. Mungkin ini bisa sedikit menerangkan kenapa nenek saya ada di acara tersebut. Ya. Jadi kebetulan nenek saya itu pengurus dari satu perusahaan bis punyaan kakek saya juga. Ini ada beberapa kendaraan militer yang sedang diservis, dan pada waktu itu karena faktor keamanan perusahaan bis itu pasti dekat dengan militer karena pengawalan pada waktu itu kondisi Tasikmalaya kurang aman. Untuk jalur-jalur selatan, untuk jalur-jalur lain itu pasti dengan pengawalan TNI Angkatan Darat. Ini juga malam keakraban. 3 itu ya? Ya. Foto ketiga. Ya, dan ini mobil nenek saya. Jadi mobil ini kan keluar tahun 63. Jadi saya menarik kesimpulan ini berarti 63 ke sana gitu kan gitu. 63 ke sana. Ketika saya ngelihat diktat pelatihan Hansip nenek saya tahun 65. Berarti 65 ke sana juga berarti kan. Nah, ini juga foto di markas Kodim 0612 Tasikmalaya. Ini di lapang alun-alun. Ada Bapak HR Darsono di tengah, Pak Ton. Ini juga Pak Nasution. Kalau lihat dari baju yang beliau kenakan, sepertinya bukan baju dinas mungkin ya. Kalau lihat sama sekali polos, tidak ada badge. Ini juga Atribut mungkin akan jadi tanda tanya, dan ada jadi PR kita buat bertanya tahun berapa kira-kira. Karena pas di malam keakraban Bapak Pangdam itu full badge di sini, dan malam ini Pak Nas nampaknya tidak hadir. Ini juga bersama ibu-ibu. Nah, mudah-mudahan dari pameran ini teman-teman yang di luar sana yang melihat bisa memberikan informasi juga. Karena sejarah itu dinamis, mungkin nanti ada penemuan baru bahwa ini ternyata tahun sekian gitu. Nah ternyata yang mengambil foto itu Bapak Susamsi. Ya, itu wartawan senior. Nah ternyata baru saya tahu dari Kang Dudi ternyata ini wartawan senior. Si Abah teh Pikiran Rakyat. Ya, Pikiran Rakyat. Rumahnya Jalan Dewi Sartika belakang nomor 22. Mungkin nanti juga ada keluarganya yang bisa kita hubungi, atau setelah kita posting ada informasi lain tentang Bapak Usru Samsi. Iya, itu bisa. Apalagi nanti kan berkenaan dengan Hari Pers. Iya. Kemungkinan Relevan ya. Relevan gitu kan. Jadi, Abah Rusamsi itu terus galunggung gitu. Terus galunggung. Ya, wartawan terus galunggung. Oke. Jadi, ada bukan mitos ya. Ya. Jadi sudah jadi cerita di kalangan awak media waktu itu. Ada acara bupati itu belum jalan gitu ya. Sebelum Abah Rusamsi ini datang gitu. Oke. Jadi dulu itu begitu. Betapa media itu sangat krusial bernilai. Berita itu sangat bernilai sampai sebegitunya.
Oke. Bahkan yang foto saya dapat dari Bandung pun, dari Kang Rizky Wiryawan, ternyata jepretan Bapak Usrul Samsi. Iya. Gitu. Jadi Jadi biasa ya. beliau yang selama ini selalu berada di belakang layar dan di belakang foto gitu kan. Karena saya baca ini, saya baru dapat informasi baru nih Kang Dudi, kayaknya ini juga menarik buat ditelusuri. Iya. Karena Dewi Sartika juga kan nggak jauh Nggak jauh, dari iya. sini. Nah, mungkin sementara itu Kang Dudi yang bisa saya sertakan buat rencana pameran kita selanjutnya, mudah-mudahan nanti juga setelah pameran ini selesai ada pemikiran-pemikiran lain dari teman-teman biar tempat ini tuh tetap hidup gitu. Betul. Dan Cinere ini harus jadi Ya, ini, barometer. harus jadi titik Ya. keberangkatan. Oh, Yarin menarik. Kenapa album keluarga, foto-foto keluarga yang mau disuguhkan ke para pemirsa dipamerkan itu kan privat sebetulnya. Kira-kira ada hal lain nggak? Ini kan ini album kan, album Iya. keluarga privat gitu. Nah, sekarang mau dibuka ke publik. Kira-kira ada alasan lain gitu? Karena apa ya, itu sebenarnya sih kita dari zaman dulu, dari zaman Facebook dulu kita juga udah sering menemukan gitu ya album-album foto keluarga yang ceritanya tuh bukan cuman di seputar acara keluarga, tapi melibatkan apa ya, sejarah yang penting. Kayak kalau di kakek saya ini operasi Mitra Batik itu Iya. banyak ininya, apa namanya, Dokumennya. foto-foto dokumennya. Nah, makanya saya pikir mungkin jangan-jangan diam-diam kita juga punya potongan-potongan sejarah tentang kota Tasik itu di rumah kita gitu. Iya, itu puitis tuh. Jangan-jangan kita punya potongan sejarah di rumah kita. Iya, kayak ini aja yang punya rumah Cinere ini ternyata masih menyimpan foto Neni Kaya masih SMP, itu ada di depan SMP 1 zaman dulu. Iya, iya. Yang sekarang sudah berubah kan. Iya, sudah berubah. Oke. Kang Oyong, Yap. kenapa mau memamerkan koleksi yang boleh jadi ini kan privat sebetulnya? Oke. Nah, ini kan awalnya ketidaksengajaan gitu pas setelah ibu saya meninggal. Jadi pas saya beres-beres lemari, baju, barang-barang almarhum lah, saya menemukan satu kaleng itu berisi foto-foto. Nah, dengan ketemunya foto ini kan kita nitipkeun. Apakah harus menjadi sesuatu? Apakah harus saya keep? Belum tentu anak saya juga nanti interest terhadap si foto-foto itu. Dan lagi saya tuh kan tidak tahu jalan ceritanya seperti apa, karena blank lah, ibu saya nggak pernah cerita, nenek saya nggak pernah cerita. Ya mungkin saya berpikir ini saatnya saya open ke publik gitu kan. Iya. Apalagi nanti tujuannya buat menarik teman-teman yang lain yang mempunyai ketertarikan yang sama buat menyimpan. Contohnya itu karena ternyata satu file yang ternyata ada sejarah dengan toko kopi Cincong sudah berpindah tangan, berpindah lokasi yang jauh dan susah membawa kembali ke Tasikmalaya, kan jadi PR. Nah, sedangkan kalau saya simpan, saya publikasikan, itu bisa Disimpan sendiri ya, itu nggak akan berarti nggak apa-apa. akan berarti apa-apa gitu. Siapa tahu kayak pas saya posting foto nenek saya ternyata bilang, Rina, ih ada nenek saya di situ. Iya. Wah, terus teman saya si Ari Ferdian, ayah nini abi didinya. Dan terjalinlah komunikasi para incu-incu ieu teh gitu kan. Jadi Merangkai sejarah dan akhirnya bahwa rumah yang dipakai berfoto itu menjadi cerita lain dan membuka sejarah lain. Itu saya bilang puzzle akan membuka puzzle dan akan membuka puzzle yang baru. Merangkai sejarah berbasis dokumen keluarga. Betul. Menarik gitu. Ya. Dahsyat. Dan ternyata kita juga bisa menjadi sejarawan Sejarawan partikelir. Sejarawan keluarga aja lah. Sejarawan
kalau sejarawan keluarga debat-debatnya dikit ya gitu ya. Pasti gitu. Kayak kemarin kan saya bilang kakek saya meninggal di Pelaju, dibawa ke Jawa Barat pas perang Belanda Jepang, pulang ke Cimahi dikurupkan di situ, ternyata ada informasi baru, ternyata jadi tahanan dibuang ke Birma, jadi kerja Rodi di sana, baru lewat pelamar internasional pulang ke Indonesia. Jadi wah hebat ya, maksudnya banyak ketidaktahuan yang saya bilang diuntungkan dengan media sosial, akhirnya sedikit-sedikit mulai terbuka sejarah itu seperti apa. Oke, jadi paling tidak ini diharapkan menjadi fondasi pengetahuan. Betul. Rekonstruksi Tasikmalaya masa lalu. Betul. Nah, salah satunya kenapa? Karena saya mendengar di Kang Dodi nanti akan ada portal yang memberitakan ini, saya lebih semangat kan. Ya. Kalau hanya mengharapkan dari pengunjung yang datang, mungkin gain-nya nggak akan terlalu besar. Begitu ini dipublish secara nasional, apalagi nanti di dunia internasional bisa melihat, Ya. kan tidak menutup kemungkinan nanti akan sejarah-sejarah baru yang akan berdatangan. Betul. Satu contoh, ketika saya mau posting tentang Tasikmalaya, sejarah itu berdatangan sendiri kan, ini tanpa saya minta, tiba-tiba sahabat saya di Bandung. Ini foto dari Tasik, ini harus kembali ke Tasikmalaya. Ya. Tahun 1934, Ya. Gunung Singa, Gunung Singa. Cirahong. Cirahong. Ini kembali Cirahong ke- masih ada, Gunung Iya. Singa. Sudah menjadi, sempat menjadi bioskop Parahyangan, lalu berubah jadi hotel Santika. Ya. Oke. Sudah Ini datang beralih sendiri. ya. Gitu ya. Dan ini juga datang sendiri kan. Karena saya orang itu percaya kalau disimpan sama kamu ini kayaknya lebih bermakna karena ini bercerita tentang Tasikmalaya. Kalau di saya ini karena dia orang Bandung nggak terlalu ini lah, karena ini hanya barang tua saja tahun 34. Tapi beda kalau ini kembali ke Tasikmalaya. Oke, clear. Nah, begitu landasannya sudah begitu. Kenapa pameran ini penting? Ya. Detailnya kapan nih rencana digelar? Rencananya mulai Sabtu ini sudah mulai dipajang sih ya, udah bisa diakses oleh pengunjung. Hah? Dan apa namanya, mudah-mudahan dilanjutkan dengan acara storytelling di mana kita semua ngobrolin si foto ini secara langsung ya, kita bisa mendapatkan cerita yang utuh gitu soal apa yang Narasi, dipamerkan ini ya, narasi yang utuh. Clear ya. Berapa lama kira-kira? Kalau berapa lama, kita targetnya 2 minggu sih, tapi 2 kalau minggu. misalnya animonya besar Bagus. mungkin lebih lama lagi. Bisa diperpanjang, Ya, bisa fleksibel diperpanjang. ya. Fleksibel. Walaupun memang sudah dirancang 2 minggu, tapi kalau menyedot perhatian gitu, Iya, iya. bisa diperpanjang kan. Betul. Oke, clear.